Seluruh pemerintah di negara manapun di dunia ini, kalau punya jiwa yang merdeka dan kesadaran digital yang paling minimum saja, pasti tidak akan pernah terbesit sedikit pun untuk menyerahkan data pribadi warga negaranya demi alasan apapun, apalagi hanya karena sebuah kesepakatan perdagangan. Kita lihat bagaimana hebohnya Indonesia beberapa waktu lalu ketika pusat data kita dibobol pencuri data yang meminta tebusan. Kita juga lihat bagaimana data-data identitas, perbankan, telekomunikasi, intelijen dari Indonesia telah dicuri dan diperjualbelikan di situs-situs gelap. Ajaibnya, kini pemerintah Indonesia demi beraliansi politik dengan negara adidaya yang namanya Amerika Serikat malah memberikan seluruh data pribadi rakyatnya kepada mereka. Ini sama saja dengan menggelar karpet merah untuk penjajahan digital. Dan sebuah penjajahan digital di era digitalisasi saat ini sejatinya adalah penjajahan di dunia nyata, karena lebih dari separuh kehidupan kita telah ditransformasi ke dalam dunia digital. Pemerintah tidak hanya gagal di dalam bernegosiasi, tapi juga telah gagal melindungi rakyatnya. Dengan menyerahkan data kepada Amerika Serikat yang syarat dengan kepentingan neo-imperialis, sama saja seperti kita menyerahkan diri dalam keadaan telanjang bulat. Dengan data pribadi kita, Amerika Serikat akan tahu apa saja tentang kita. Bahkan mereka menjadi lebih tahu seluk-beluk diri kita daripada kita sendiri. Karena tahu semua tentang kita, mereka bisa melakukan apa saja kepada kita. Kita akan menjadi komoditas ekonomi dan kelinci berbagai macam percobaan yang dibuat seperti mainan. Kemajuan AI akan memperburuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Propagasi dampak negatif dari dikuasainya data pribadi kita akan menandai tahap demi tahap gejala pelemahan kita sebagai bangsa yang kini merdeka menjadi kurang merdeka dan pada akhirnya menjadi bangsa yang tidak merdeka. Di saat negara-negara di dunia berpacu untuk menjadi nomor satu dengan mengembangkan digitalisasi dan AI, kita malah menjatuhkan diri dengan menjual data pribadi. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia pasti akan menolak rencana ini dan pilihan bagi pemerintah Indonesia saat ini hanyalah tinggal satu, yaitu membatalkan rencana kesepakatan tersebut. Akan menjadi sebuah tragedi bagi bangsa ini jika harus melihat negerinya kembali terjajah tepat di perayaan kemerdekaannya yang ke-80.